Selamat pagi para pemirsa di rumah, kembali dengan saya Alzaki Fabian di sini untuk membawakan berita mengenai efisiensi anggaran. Di masa pemerintahan Prabowo Subianto, dunia sektor pendidikan dan perekonomian dikikirkan dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran. Salah satu sektor yang berpengaruh adalah dunia pendidikan. Berikut laporan Ismail dari Institut Seni Budaya Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Pemangkasan anggaran di Kemendikbudristek yang semula direncanakan sebesar Rp22,5 triliun menjadi sekitar Rp14,3 triliun. Hal ini dilakukan guna untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Namun, apakah kebijakan tersebut memberikan dampak dari sisi lain kepada mereka yang merasakannya secara langsung? Baik, di sini saya bersama mahasiswa ISB Bandung. Boleh diperkenalkan namanya siapa? Saya Bintang dari jurusan Seni Tari. Oke. Menurut Bintang, apa sih yang dirasakan dari efisiensi anggaran ini? Mungkin dampaknya bisa dibilang cukup dirasakan ya oleh mahasiswa ISB Bandung, terutama dari mulai pemakaian listrik, pembatasan penggunaan listrik dan juga wifi ya, karena kegiatan di kampus ini bisa dibilang bisa seharian sampai malam gitu. Jadi ya cukup berdampak buat kami lah ya, gitu. Efisiensi anggaran yang dilakukan di ISB Bandung seperti pembatasan penggunaan listrik, jam operasional, dan lain sebagainya merupakan suatu bentuk usaha pemerintah untuk memperbaiki tata kelola dan tata kerja sumber daya, baik dalam aspek tenaga, biaya, waktu, maupun barang milik negara. Selain pada sektor pendidikan, efisiensi anggaran pun memberikan dampak pada beberapa program kerja yang terancam dihapuskan jika tidak dilakukan dengan cermat. Hal tersebut dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi sosial. Balik lagi ke strategi yang dijalankan pemerintah. Kalau misalkan pemangkasan dana ini strateginya belum jelas, pasti akan lebih banyak mendapatkan hal-hal yang negatif. Sedangkan kalau misalkan strategi ini udah jelas, misal pemangkasan dana itu dilakukan untuk mengurangi dana yang kurang produktif atau dialokasikan ke hal-hal yang lebih optimal, itu mungkin bisa jadi mendatangkan dampak positif yang lebih banyak. Selain menjadikan solusi yang konkret, diharapkan kebijakan ini juga memperhatikan kesejahteraan rakyat dan tidak menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Saya Ismail, melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Baik, terima kasih Ismail atas laporannya. Berita tersebut sekaligus penutup dari acara berita kali ini. Saya Alzaki Fabian, pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.